Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas terkait dengan sosok yang cukup kontroversial di Indonesia, seorang anak muda yang mengklaim bahwa dirinya itu bukan lagi cuma punya uang beberapa miliar rupiah di usianya yang ke-26 tahun, tetapi sudah mengeklaim memiliki harta kekayaan nilainya adalah ratusan miliar rupiah. Timothy Ronald ini adalah sosok yang cukup kontroversi beberapa waktu terakhir ini. Dulu kan sempat ngomong ya bahwa Timothy ini memberikan statement terkait dengan kata-kata BODOH buat orang-orang yang suka nge-gym. Habis itu juga memberikan statement-statement yang kesannya bahwa tidak menghargai proses kehidupan karena dia ngerasa kesuksesan yang dia hadapi didapatkan dalam segi ekonomi dengan kriptonya yang dia klaim dia bisa mendapatkan ratusan miliar rupiah. Ini sepertinya sekarang sudah mulai menuju kepada babak sebenarnya apa sih bisnis dari seorang Timothy Ronald? Apakah betul dia mendapatkan ratusan miliar rupiah tersebut adalah pure dari investasi di kriptonya? Atau jangan-jangan sebagian besar uang yang didapatkan tersebut sebenarnya adalah hasil dari penjualan kelas? Nah, kenapa aku bilang ini menjadi salah satu topik yang menarik? Karena banyak sekali anak-anak muda yang mereka tuh kayak menaruh semua harapannya kepada sosok Timothy Ronald, teman-teman. Banyak yang keluar dari pekerjaan, bahkan juga menginvestasikan uang yang boleh dibilang angkanya besar. Mereka yakin ikut kelas yang dugaannya kelasnya Timothy Ronald itu ada yang harganya puluhan juta atau mungkin lebih dari itu, karena kalau kelas-kelas pada umumnya di dunia internet kan paling harganya ratusan ribu atau beberapa juta, tapi kalau untuk dia itu harganya udah puluhan juta rupiah. Nah, ini laporan terbaru dari salah seorang yang mengaku adalah ditipu dari investasi di kelas kriptonya Timothy Ronald. Yang melaporkan pertama adalah Younger. Ini adalah pelapor yang mengaku dia kehilangan sekitar 3 miliar rupiah dari investasi kriptonya. Tidak jelas disampaikan bagaimana kronologi detailnya, tetapi ini bukanlah hal yang baru karena bukan cuma Younger dugaannya yang merasa ditipu oleh Timothy Ronald ini, tetapi ada ribuan orang lainnya yang dugaannya ini angkanya sekitar 200 miliar rupiah. Laporan ke Polda Metro Jaya hari ini tidak hanya sendiri, tetapi Younger juga didampingi oleh kuasa hukum dengan 2 orang saksi. Karena untuk menentukan seseorang atau laporan tersebut ada unsur pidana kalau sudah memenuhi 2 alat bukti yang kuat. Itu adalah alasannya. Nah, ada salah satu akun namanya Skyholic888 yang memposting berani sekali dugaannya menjurus terkait dengan Timothy Ronald. Dia kuliti kebohongan-kebohongannya, dugaannya, yang berpikir bahwa dia ini hanya flexing doang. Bahkan ada salah satu perusahaan besar yang sempat digadang-gadang katanya dia menginvestasikan nilainya ratusan miliar rupiah, tetapi dugaannya tidak seperti itu. Ada nama Hotman Paris pun yang dibawa di sini, yang kesannya kayak dia ngebela banget ya Timothy Ronald karena mereka satu perusahaan bareng untuk investasinya. Tetapi coba kita lihat dulu adalah Skyholic88 sebelum kita bahas sosok Timothy Ronald itu sebenarnya seperti apa ya. Nah, ini dari akun ini bilang bahwa tidak menyebutkan Timothy tapi dengan kata-kata Timboti. Dugaannya sih mengarah ke sana ya. Untuk korban Timboti dan Sulianti yang merasa dirugikan, Sulianti ini sepertinya adalah salah satu koleganya dari Timothy, dugaannya mengarah ke sana. Yang merasa dirugikan, besok silakan datang ke Polda Metro Jaya jam 10. Hari ini sudah dibuktikan adanya laporan tersebut. Baik yang join kelas maupun yang tidak join kelasnya, cukup membawa KTP, bawa bukti-bukti keterangan, jelaskan kronologi kenapa Anda bisa mengalami kerugian. Jadi menurut aku, kenapa si Skyholic ini menjadi sosok yang garda terdepan? Karena dia ngerasa bahwa Timothy ini tidak punya kredibilitas. Kalau pembelaannya Hotman Paris ya, mungkin karena mereka dekat atau teman atau kolega bisnis. Hotman Paris bilang begini, yang namanya dosen, kayak ibarat kata kan Timothy itu punya kelas yang akademi kriptonya ya, dia sebagai pengajar lah atau dosen lah ibaratnya. Kalau muridnya tidak bisa mengikuti atau mengaplikasikan strategi-strategi investasinya, ya jangan salahkan dosennya, katanya itu tidak ada unsur pidananya. Tetapi apakah betul Timothy hanya sekedar memberikan kelas, mengajar, tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi? Nah, Skyholic juga bilang begini, memang kalau mereka si
Timothy jugaannya ke arah sana jualan kelas, memang dia kredibilitasnya apa? Apakah dia yang selama ini juga aku cek jejak digital, pernah diundang ya ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk memberikan kelasnya dan sebagainya. Apakah itu menjadi salah satu legitimasi bahwa Timothy memang punya kemampuan gitu untuk membuka kelas tersebut? Tetapi jujur, kalau sudah jatuhnya adalah bukan sekedar mengajar, tetapi kayak mengajak, mengarahkan, terus juga kayak memprovokasi untuk melakukan pembelian kripto misalnya. Kalau kripto itu kan ya aku nggak ngerti, aku termasuk orang yang mohon maaf tidak terlalu percaya dengan kripto untuk investasi karena aku termasuk yang old style. Aku percaya kayak saham, tergantung sahamnya apa, itu fundamentalnya apa, produknya apa. Kalau kita beli saham misalnya BBCA, BBRI, atau SMDR, atau produk yang lainnya, kan jelas mereka ada perusahaannya apa, perusahaan perkapalan, perusahaan perbankan, kita bisa melihat secara langsung. Jadi nilainya tuh clear gitu loh. Jadi representasi saham kertas-kertas tersebut adalah representasi dari nilai kekayaan dari perusahaan tersebut. Tapi kalau kripto, aku nggak ngerti yang menjadi landasannya, fundamentalnya kripto itu apa gitu loh. Kalau tiba-tiba yang menaikkan atau menurunkan hanya berdasarkan jual beli saja, hukum jual beli, ya aku rasa sangat riskan sekali. Itulah menjadi salah satu dugaan modusnya begitu ya. Banyak masyarakat yang menduga bahwa pada saat dugaannya anak-anak didiknya Timothy Ronald itu ya melakukan pembelian di kripto, itu wah harganya dinaikin tinggi-tinggi semua gitu. I don't know, mungkin mengarah seperti itu. Pada saat sudah tinggi semua, sudah punya banyak, tiba-tiba harganya jatuh dan Timothy Ronald dugaannya sudah mengambil profit. Ini kan menjadi salah satu kayak modus yang sudah biasa kalau dalam dunia saham, istilahnya adalah kayak dalam tanda kutip permainan bandar begitu loh. Pada saat heboh orang beli produk tersebut atau indeks atau kripto atau produk keuangan tersebut, tiba-tiba si pembuat isunya jual semua di harga yang tinggi, dia mendapatkan keuntungan yang dahsyat. Nah, ada dugaan bahwa Timothy Ronald ini memberikan kayak masukan kepada para membernya pada saat mereka sudah kalah, udah tunggu aja terus lagi kita beli produk-produk tersebut, kripto salah satunya, nanti harganya akan naik lagi. Oke, itu adalah salah satu modus-modus yang sudah common terjadi dalam dunia investasi, terutama di keuangan ataupun juga produk seperti ya kripto seperti ini. Nah, terus juga kata Skyholic 888, kalau emang gentle datang, minta maaf ya Dek Timothy, jangan nyuruh-nyuruh partner lo yang konteks sana sini. Nggak semua bisa lo bayar pakai duit Dek. Partner lo tuh panik kena TPPU, makanya konteks sana sini. Mau diselesaikan ketemu sama korban. Biar diselesaikan pakai duit, kalian udah kebiasaan ya. Semua diselesaikan pakai uang. Kalian kira segampang itu. Semua bisa disuap dan dibayar. Kalian anggap apa kita ini? Karena di sini juga disampaikan ada paguyuban member rungkat, ada 4.006 member dugaannya. Ini adalah member-member yang kecewa, mereka yang sudah bayar mahal diiming-imingin pasti sukses, porto double, 90% win rate. Mereka mungkin tidak sepintar dan sejenius kalian udah tahu mereka pemula bukannya diajarin dengan baik malah digoblok-goblokin gitu. Kata-kata yang sering si Timothy ucapkan ya. Walaupun Skyholic tidak menyebutkan nama Timothy, tapi sudah mengarah dugaannya ke arah tersebut gitu. Nah sebenarnya kalau dari awal TR inisialnya K dan juga S, aku tahu nama-nama ini ya dugaannya ke Timothy Ronald. K ini adalah salah satu partner yang sering muncul di YouTube-nya, dan juga ada S, itu punya etikat, kalau punya etikat baik, at least buat pernyataan minta maaf, introspeksi diri. Nah, sekarang malah ke Thailand dugaannya. Apakah betul Timothy lagi ke Thailand? Apakah dia kabur atau hanya sekedar liburan aja? Jujur sih, dengan Timothy yang cukup kontroversial saat ini secara pandanganku pribadi ya teman-teman, sosok itu sebenarnya sosok yang cukup inspiratif loh. Di usia dia ke-26 tahun, dia mengaku sudah punya ratusan miliar rupiah, dan tempat tinggalnya juga tempat tinggal apartemen yang fantastis, yang harganya juga at least itu mungkin udah puluhan miliar begitu. Terus koleksi mobilnya, koleksi
investasinya juga sudah level atas gitu. Di usia 26 tahun itu jarang banget, mungkin hanya 0,001% orang yang bisa mencapai sukses seperti itu. Ada dua kemungkinan orang tersebut yang masih muda bisa sesukses itu. Pertama adalah karena faktor keturunan, yang kedua adalah karena faktor kerja keras, atau ketiga adalah dugaannya terkait dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum pidana. Kalau dari keluarga, Timothy bukanlah terlahir dari keluarga kaya raya. Dia dilahirkan pada 22 Desember 2000, artinya 26 tahun, dan orang tuanya itu bercerai pada saat ya dia masih muda, dan di usia 15 tahun dia mulai belajar mengenal saham. Bahkan dia sempat membuka usaha, ada usaha pomade dan juga sedotan stainless, tetapi gulung tikar alias gagal. Ada dua usaha dia yang menurut aku mengantarkan dia ke level yang lebih tinggi. Pertama adalah usaha ternak uang. Ini usaha ya financial planning lah ya, lebih ke masalah jasa. Dan juga akademi kripto yang didirikan pada Desember 2022. Kayaknya Timothy ini termasuk yang sosok jago atau cuan kalau membuat usaha yang sifatnya service atau pelayanan dibandingkan usaha yang real, produk barangnya ada begitu. Secara pribadi aku menilai yang dilakukan oleh Timothy sangat inspiring, tetapi memang ada beberapa kecurigaan ya menurut aku juga. Masa sih bisa sebegitu fantastis penghasilannya? Dia bilang kan sempat ngomong di beberapa statement nih bahwa uang dia tuh dapat uang bukan dari kelas gitu loh. Uang kelas itu yang dia buka harganya puluhan juta rupiah, itu mah hanya saya pengen memberikan ilmu aja kepada masyarakat. I don't think so. Kalau aku hitung-hitung dari orang yang nge-follow dia, orang-orang yang ikut kelasnya itu bukan lagi cuman 100-200, dugaannya mungkin udah puluhan ribu orang mengikuti kelasnya dengan harga puluhan juta rupiah. Dalam sebulan aja dari kelas, satu stream penghasilannya, at least dia bisa mendapatkan beberapa miliar rupiah. Kelas akademi kripto itu dibuka Desember 2022. Sekarang sudah 2025. Sudah hampir 3 tahun kurang lebih. Artinya apa? Jika tiap bulan dia mendapatkan let's say 5 miliar. 5 miliar dikalikan hampir 3 tahun. Itu udah berapa ratus miliar. Jadi kalau dibilang bahwa dia usahanya mendapatkan investasi bukan dari kelas, aku jujur nggak percaya sama sekali. Dan sayangnya adalah banyak masyarakat yang ternina-bobokkan, bahkan mayoritas masih generasi muda. Karena mereka masih muda, masih belajar. Anak-anak muda itu kan aku lihat di Indonesia pengen banget mendapatkan untung, itu nggak mau kalau cuma setahun 5%, 7%. Mereka maunya investasi hari ini, bulan depan langsung jadi kaya raya. Padahal tidak seperti itu kalau kalian sudah ngerti dunia investasi. It's too good to be true gitu. Kalaupun ada, paling hanya 0,01 orang yang bisa mengikuti gayanya Timothy Ronald. Tetapi sekali lagi yang aku bahas ini adalah masih dugaan teman-teman. Karena dari keterangan Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya akan segera melakukan pemanggilan kepada orang yang terlapor. Dugaannya bukan cuma Timothy Ronald, tetapi juga ada sejumlah rekannya akan dimintai klarifikasi terkait dengan laporan yang sudah secara resmi diajukan oleh Younger yang mengaku dia dirugikan sekitar 3 miliar rupiah. Tetapi masih ada dugaannya ribuan orang lain dengan nilai yang fantastis 200 miliar yang dugaannya dilakukan penipuan ala investasi oleh Timothy Ronald. Apakah itu akan terbukti atau tidak? Kalau menurut Hotman Paris, yang dilakukan hal tersebut bukanlah melanggar pidana karena poinnya hanya mengajari dan merekomendasikan, tidak ada pemaksaan, mereka harus investasi di bagian atau saham atau kripto atau produk keuangan lainnya. Jadi apakah ini akan menjadi salah satu titik akhir dari Timothy Ronald? Atau ini adalah sekedar fitnah aja? Kalian masih ingat ya dengan kasusnya Indra Kents ya, yang dulu heboh sekali dengan gaya flexingnya. Apakah ini juga akan berakhir sama seperti Timothy Ronald dan juga koleganya? Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.